Saat itu ajudan tergiur untuk bermain judi jalanan yang ramai akan pengunjung. Lalu mulailah sang ajudan memasang uangnya. Ko-chun menyarankan agar ajudan bertaruh pada dadu kepiting saja. Di waktu yang sama, Anita kecil melepaskan senyumnya pada si Ko-chun. Ko-chun pun membalasnya. Kemudian saat mangkoknya dibuka, tebakan Ko-chun ternyata benar bahwa dadunya menunjukkan gambar kepiting. Nah, sejak saat inilah ajudan mulai percaya pada si Ko-chun. Lantas ajudan menaruhkan cincin mahalnya di atas gambar kepiting. Tak lama, dua komplotan si bandar judi itu muncul juga ke sana. Si bandar yang bernama Elvis ini pun mulai mengedipkan matanya pada dua komplotan tadi. Meski masih bocil, tapi Ko-chun yang pemberani tetap mengejar Elvis demi meraih kembali cincin mahal ajudannya. Melihat Ko-chun ditabrak, Anita pun bermaksud untuk menolongnya. Dan dahi Anita pun terluka akibat kena paku gerobaknya pedagang. Sudah pasti Elvis sang ayah bergegas membawa Anita kabur. Beberapa hari kemudian, Anita yang masih terluka terlihat baru bangun dari tidurnya. Di lantai dasar, ketua pengemis bernama Raven ini terlihat mau membacok anak-anak korban penculikannya. Dari lantai atas, Anita melihat Ko-chun digotong yang sepertinya baru saja diculik oleh Raven. Menurut Raven, jika kaki tangannya Ko-chun ini buntung, maka dia pasti akan mudah menghasilkan uang dari cara mengemis. Anita sendiri hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Untungnya, sesaat Raven mau memotong tangannya Ko-chun, tiba-tiba saja ada orang yang datang. Ternyata dia adalah Ken Lang, orang tajir yang biasa membeli anak penculikan untuk diasuhnya. Ken Lang mau membeli Ko-chun seharga 9 juta rupiah. Harga itu sudahlah wajar mengingat bocah bernama Kongo ini dulu juga dia beli dari Raven. Nah, sejak dibeli Ken Lang inilah Anita sudah tak pernah bertemu lagi dengan si Ko-chun. Adapun cincin ajudan yang dicuri ayahnya kini diberikan kepada Anita. Anita sendiri mengalungi cincin itu di lehernya. 17 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1986, Anita tumbuh jadi seorang gadis pemilik kasino Mahjong. Karena Elvis ayahnya sekarang sudah menjadi orang terpandang di sebuah geng bernama Triad. Saat itu Anita sedang bermain mahjong dengan seorang bos geng bernama Frankie. Frankie yang kurang ajar bersedia membayar mahal Anita untuk menemaninya tidur. Tentu saja Anita menolaknya mentah-mentah dan menyuruh Frankie untuk operasi plastik saja terlebih dahulu. Mendengar kesombongan Anita itu, Frankie pun hendak mengerahkan kacungnya untuk memberikan pelajaran padanya. Lalu Anita menegur Aso yang membiarkan orang asing makan di tempatnya ini. Aso bilang bahwa orang asing itu berasal dari Vietnam serta pandai bertarung. Dan inilah wujud dari orang asing yang dibicarakan oleh Anita tadi. Melihat tato kalajengking di tangannya, dapat dipastikan bahwa orang ini adalah Charles pada masa mudanya. Buat yang belum ingat, Charles si sahabat dan pengawal dewa judi itu memang punya tato kalajengking di tangannya. Di depan Anita, Charles mengaku sebagai bekas komandan perang Vietnam saat melawan Amerika. Karena Anita sudah memberinya makan, maka Charles bersedia bertarung untuk Anita. Tentu saja Anita menolak dan meminta Charles untuk bekerja merapikan meja mahjong saja. Jika kerjanya bagus, maka Charles akan dikontrak sebagai karyawan tetap di sini. Sialnya, Frankie yang tadi diejek oleh Anita datang kembali membawa kacungnya. Dan Charles pun menghadapi mereka semua meski tanpa senjata pada awalnya.
Setelah mengatasi Frankie, Anita mengajak Charles ke kasino bawah tanah milik Elvis ayahnya. Di sana, orang yang bermain adalah orang-orang kaya semua. Saat Anita sedang gelendotan pada ayahnya, tiba-tiba saja Anita sadar jika di sini ada Ken Lang, orang yang pernah membeli Ko-chun dulu. Lepas itu, Anita melirik ke arah belakang yang ternyata ada Ko-chun, sesosok pria yang pernah dia selamatkan di waktu kecil dulu. Kemudian Ken Lang terlihat bertaruh banyak karena yakin menang dengan pegangan kartunya. Lalu saat Ken Lang mengintip kartu tertutupnya yang ternyata angka 7, gadis pendamping langsung menyentuh dagunya dengan 2 jari. Itu artinya si gadis memberikan kode angka 7 pada Wai majikannya. Mengetahui sedang dicurangi, Kongo minta agar Ken Lang untuk mundur saja dulu. Meski tak percaya sedang dicurangi, tapi Ken Lang tetap ingin diganti karena dirinya sedang mabuk berat. Adapun orang yang ditunjuk untuk menggantikannya adalah Ko-chun muda, dan Ko-chun pun mulai duduk di meja judinya. Baru saja mengganti posisi ayah angkatnya, Ko-chun berpura-pura tak tahu apa-apa dengan bertanya lebih besar manakah straight dengan two-pair. Tentu saja Elvis menjawab straight alias seri. Mendengar itu, Ko-chun pun langsung menaruhkan banyak uang untuk kartunya itu. Karena tak ada yang punya kartu lebih tinggi daripada straight, maka mereka berdua pun menutup kartunya, tanda bahwa mereka telah menyerah. Namun sesaat kartunya dibuka, ternyata itu bukanlah straight melainkan one pair saja. Sudah pasti mereka berdua jadi merasa tertipu. Tapi Ko-chun ngeles bahwa dia sedang salah lihat kartu saja tadi. Ditambah lagi Ko-chun mengaku masih pemula. Ternyata kemenangan Ko-chun itu bukanlah kebetulan semata. Karena Charles si mantan komandan perang ini mengetahui bahwa sedari tadi Ken Lang dan Kongo berbicara menggunakan bahasa bibir. Setelah Ko-chun menang, Wai memberikan cek uangnya yang senilai 18 miliar rupiah. Sebelum benar-benar keluar, Ko-chun sempat menatap mata Anita, begitu pula sebaliknya. Sebenarnya, Ko-chun lebih melirik ke cincin hijau milik mantan ajudannya yang sedang dikalungkan oleh Anita. Dan Ko-chun pun resmi keluar. Baru saja Ko-chun keluar, Wai menyuruh kacungnya untuk menghabisi ketiga orang tadi sekaligus merebut kembali ceknya. Sesaat kacung Wai berangkat, Anita mengutus Charles untuk mengikuti mereka juga guna membantu merebutnya. Namun, Charles diminta untuk tidak memukul Ko-chun terlalu keras. Sementara itu, Ko-chun, Kongo, dan Ken Lang memutuskan untuk berpencar dulu. Charles mengincar Ko-chun karena yakin ceknya ada padanya. Sedangkan Ken Lang berhasil mengalihkan perhatian kacungnya Wai. Lantas, Kongo pun tinggal menikamnya saja secara diam-diam. Lepas itu, mereka berpura-pura tidak tahu saja. Sementara itu, Charles membuntuti Ko-chun yang berpencar ke stasiun kereta. Dan masuklah Charles ke dalam gerbong keretanya. Berhasil menemukan Ko-chun di dalam, Charles pun bilang bahwa dia hanya ingin ceknya dikembalikan. Sayangnya, Ko-chun ogah mengembalikannya. Lantas, Charles baru akan melepaskan Ko-chun jika dalam 20 menit ke depan Ko-chun belum kalah darinya. Dan Ko-chun pun menyanggupinya. Sebelum benar-benar bertarung, Ko-chun masih pemanasan dulu, begitu pula dengan Charles. Setibanya di rumah, Ken Lang menyuruh Cici putri kandungnya untuk mengendalikan dadu menggunakan rambut. Mula-mula, Cici mengocok dadunya terlebih dahulu. Baru saja meletakkan dadunya, Kongo langsung bisa menebak bahwa dadunya adalah 345 yang mana tebakan itu adalah benar adanya.
Namun menggunakan trik rambutnya itu, Cici bisa dengan mudahnya mengubah dadu yang ada di dalam gelas itu. Walhasil setelah gelasnya dibuka, angka dadunya menunjukkan angka 3, 3, dan 2. Itu artinya Cici sudah menguasai jurus pengubahan dadu. Tak hanya mengubah dadu, Cici dilatih Ken Lang untuk juga bisa mengubah kartu jikalau kedua lawan sedang sama-sama beristirahat. Sama seperti dadu, cara Cici mengubah kartunya juga menggunakan sehelai rambut. Dan hasilnya kartu 10 hati sudah hilang dari tudung saji itu. Ternyata kartu itu sudah berada di tangannya Cici. Lantas Cici yang girang bertanya kapankah dia boleh mulai berjudi juga sama seperti kedua kakak angkatnya itu. Sayangnya karena kemampuan Cici yang terlalu istimewa ini, maka Ken Lang hanya akan menggunakan Cici di waktu yang terdesak saja. Yang menarik adalah ternyata Ken Lang hanya mengajari satu disiplin ilmu saja ke setiap anaknya itu. Cici hanya diajari kecepatan tangan, Kongo hanya diajari menandai kartu menggunakan keringat, sedangkan Kochun hanya diajari ilmu psikologi alias menyerang mental lawan secara halus. Usai mengajar Cici, Ken Lang berucap bahwa Kochunlah anak angkat yang paling dia sayangi. Sebab Ken Lang merasa bersalah karena waktu ayahnya tewas terbunuh, Ken Lang tak sempat menolongnya. Maka dari itulah Ken Lang bersedia membeli Kochun dari Raven si penculik itu. Di dalam hayal ini pula lah sang ibu memberitahu jika pembunuh ayahnya adalah orang aneh yang selalu tersenyum pada si Kochun. Saking anehnya, Kochun pasti akan merasa takut jika melihat senyumannya. Baru saja sadar dari hayalnya, Ken Lang berucap bahwa dia ingin mendaftarkan Kochun dan Kongo ke sebuah kompetisi bertajuk Dewa Judi. Karena barang siapa yang menang, maka dia akan dijadikan presiden dari kasino di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dilakukan agar nama baik kasino Asia Tenggara bisa terangkat dan kembali diakui oleh Eropa dan Australia. Sebenarnya Kochun menolak ikut lomba itu karena dia merasa belum layak. Tahu jika Kochun bakal menolak, maka Ken Lang pun bersedia menikahkan Cici putrinya kepada Kochun saja. Karena Kochun memang naksir berat kepada Cici. Meski Kongo juga naksir berat pada Cici, tapi Ken Lang hanya merestui Kochun dan akan menjadikan Kongo sebagai ajudan pribadinya Kochun saja. Oke, kau sulit jo. Kongo yang tadi sempat menguping ucapan Ken Lang pun jadi makin merasa benci pada si Kochun. Keesokan harinya, saat Anita sedang mengecat bersama Aso dan Charles, tiba-tiba saja Kochun datang bertamu. Adapun tujuannya kemari adalah untuk menemui Charles sesuai dengan janjinya yang di kereta waktu itu. Kochun mengundangnya menonton lomba Dewa Judi tingkat Asia Tenggara yang akan diselenggarakan di Macau. Karena Kochun tak punya banyak teman, maka Kochun mengundang Charles saja meski baru dia kenali. Dengan ilmu psikologinya, Kochun bisa tahu jika Charles ini bukanlah orang jahat. Tak lama, datanglah pada mereka Anita yang sudah lama naksir berat pada Kochun. Anita bertanya apakah Kochun ini mengingat dirinya ataukah tidak. Ternyata Kochun mengingat Anita meski kejadian itu sudah 17 tahun yang lalu. Yang paling Kochun ingat adalah saat Anita menyelamatkannya hingga membuat dahinya jadi terluka. Karena sudah sama-sama ingat, maka Anita mengembalikan cincin hijau ajudan Kochun yang dulu sempat dipertaruhkan. Dan Kochun pun mulai memakai cincin itu di jari tangan kirinya. Jadi inilah alasan kenapa Kochun selalu memakai cincin hijau di kelingkingnya. Usai memakai cincinnya, Anita sempat bertanya apakah Kochun ini sudah punya pacar ataukah belum. Sayangnya Kochun bilang sudah, yaitu Cici putrinya Ken Lang. Lepas itu Kochun pun pamit pulang. Di sore harinya, pemberitaan tentang lomba Dewa Judi se-Asia Tenggara itu rupanya sudah viral kemana-mana. Adapun pejudi yang dianggap paling jago adalah pejudi asal Indonesia yang bernama Soto. Tak hanya jago, Soto diyakini punya kemampuan sulap kartu yang sangat mumpuni. Karena takut Kochun kalah darinya, maka Anita pun minta dicarikan fotonya Soto. Tujuannya sudah pasti untuk diberikan kepada tukang santet jalanan agar besok Soto kalah dalam lomba Dewa Judi. Keesokan harinya, di Macau hendak dimulailah lomba Dewa Judi tingkat Asia Tenggara. Tak lama datanglah Soto, wakil dari Indonesia.
Dalam lomba Dewa Judi ini, Ken Lang mengirim 3 anaknya sekaligus untuk bermain. Adapun babaknya hanya dibagi menjadi 2, yaitu babak penyisihan dan babak final. Ken Lang menyuruh Ko Chun memenangkan setiap pertandingan dengan telak, sedangkan kedua anak lainnya cukup menang tipis-tipis saja. Oleh sebab itulah, Kongo sering mundur meski sebenarnya berpeluang menang telak. Begitu pula dengan Cici yang sebenarnya berpeluang menang telak juga. Sedangkan di mejanya Ko Chun, seorang tante menaruhkan semua chipnya. Tentu saja Ko Chun yang ahli menyerang mental pun menyanggupi taruhannya tante. Tak sampai di situ, Ko Chun juga menggertak tante untuk mundur dengan menaruhkan pula ceknya yang sebesar 10 miliar rupiah. Meski agak kaget dengan gertakan itu, tapi tante tetap menyanggupinya sambil membuka kartu tertutupnya. Ternyata kartu tante adalah tuper kartu as dan juga kartu raja. Pegangan kartu urutan 8 dalam judi poker. Tante menduga paling-paling kartu Ko Chun cuma tuper juga dengan nilai yang lebih rendah. Padahal setelah dibuka, kartu tertutup Ko Chun adalah 3 hati. Itu artinya kartu Ko Chun adalah 3 of a kind, pegangan kartu ranking 7. Kalau sudah begini, maka bisa dipastikan tante lah yang kalah. Ken Lang sendiri hanya bisa tersenyum senang melihatnya. Di malam harinya, masih di Hotel Macau, Ko Chun terlihat duduk berduaan dengan Cici, gadis dambaannya. Mereka berdua sedang membicarakan rencana pernikahan mereka pasca Ko Chun menjadi dewa judi nantinya. Tak lama, datanglah pada mereka Kongo yang sedang mabuk. Kongo kesal pada Ko Chun karena selalu dianak emaskan oleh Ken Lang, ayah angkat mereka. Padahal Kongo merasa lebih jago ketimbang Ko Chun. Kongo bersumpah suatu saat nanti dia pasti akan mengalahkan Ko Chun. Baru saja masuk, Ken Lang menyuruh putrinya untuk keluar dulu sebentar. Usai Cici pergi, Ken Lang memberikan Ko Chun pistol berbentuk lipstik untuk berjaga-jaga besok. Sebenarnya Ko Chun menolak karena dia merasa tak perlu. Tapi Ken Lang tetap minta Ko Chun membawanya karena buat berjaga-jaga saja. Keesokan harinya, di malam final Dewa Judi, Anita, Aso, dan Charles hadir juga ke sana demi menyaksikan Ko Chun. Tak lama, datanglah Soto ke sana diikuti dengan Ko Chun, Cici, dan juga Kongo. Singkat kisah, dimulailah final judinya yang menyisakan 6 peserta saja. Soto terlihat mulai menyerang mentalnya Ko Chun. Dengan ilmu psikologinya, Ko Chun mampu memenangkan pertandingan demi pertandingan hingga pesertanya tinggal menyisakan Cici, Kongo, dan Soto saja. Meski 3 lawan 1, tapi Soto tetap mampu bertahan dan malah mengusir 1 dari mereka. Cici menantang Soto dengan kartu 3 of a kind 7-nya. Tentu saja Soto yang jago menyanggupinya karena kartunya juga 3 of a kind. Tapi Soto lah yang lebih diunggulkan karena 3 of a kind-nya adalah 8, sedangkan Cici cuma 7 saja. Dan Cici pun tersingkir dari babak final ini. Lalu Soto yang sok keras kembali menyerang mentalnya Ko Chun. Ko Chun都唔係好襯啫，嗬？唔係幾蠢。你講嘢都冇味道嘅。咩啊？對唔住咯，阿叔。 Setelah pemain tersisa 3 saja, dari kejauhan Ken Lang meminta Kongo untuk terus meladeni Soto. Jika Kongo saja ikut, sudah pasti Ko Chun si calon dewa judi pun ikut meladeni Soto. Lalu saat Ko Chun mengintip kartu tertutupnya, Mokau kawan Ken Lang mengintipnya yang ternyata angkanya 10 hati. Lantas Mokau memberi isyarat 10 yang bisa dipahami oleh Ken Lang meski dari jarak jauh. Kemudian Ken Lang menyuruh Kongo untuk terus ikut bertaruh. Meski Kongo sendiri ragu, tapi Kongo menuruti perintahnya Ken Lang. Lalu Soto mengaku tak takut dengan gertakan mereka dan mengaku akan ikut terus. Meski awalnya ragu, tapi Ko Chun tetap nekat menantang kartunya Soto. Tentu saja Soto kaget tak menyangkanya. Agar Soto mundur, Ko Chun menggertak lagi dengan menaruhkan seluruh uangnya yang ada di bank Swiss. Menganggap sudah tidak ada lagi peserta yang mampu menjawab taruhannya, tiba-tiba saja Ken Lang mengaku telah menemukan uangnya Kongo yang terjatuh. Itu artinya Ken Lang sengaja membuat Kongo untuk ikut meladeni Ko Chun. Melihat kartu tertutupnya yang jelek, maka Soto pun mundur saja daripada makin kalah banyak nantinya.係啊，阿蘇圖啊，施政失務，翻到屋企俾老婆。 Selagi panitia memeriksa ceknya Ko Chun dan Kongo, maka pertandingan pun dijeda dulu sebentar. Ko Chun ingin bertanya pada Kongo, tapi Kongo yang benci pada Ko Chun langsung pergi berlalu.
Lantas pergilah Kochun ke toilet untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba saja Ken Lang muncul ke sana demi membicarakan hal penting. Kochun bertanya kenapa Ken Lang membiarkan Kongo ikut meladeninya. Padahal di awal lomba dewa judi ini Ken Lang ingin Kochun lah yang jadi juaranya, sedangkan kedua saudaranya itu disuruh mengalah. Akan tetapi inilah tujuan Ken Lang yang sebenarnya. Ternyata Ken Lang sengaja membuat Kochun terlalu tangguh alias overpower agar para penonton menaruhkan banyak uang pada Kochun bukannya pada Kongo. Sedangkan Ken Lang bertaruh pada Kongo. Kalau semua orang yang bertaruh pada Kochun kalah, maka secara otomatis Ken Lang akan memenangkan banyak uang darinya. Kurang lebih mirip dengan pengaturan skor dalam dunia sepak bola. Meski diminta mengalah, Kochun tetap menolak karena kalau sudah di titik ini yang Kochun kejar adalah pengakuan dan ketenaran, bukan lagi uangnya. Mendengar itu, Ken Lang pun memakluminya. 我哋想為兄有一個好歸宿。多謝。唔緊要，唔緊要。害死你爸爸嗰個人啊，我見過佢㗎，佢好似成日喺度對住你笑，笑到你嘅身都汗，一定要揾呢個人。 Setelah Kochun dikabarkan ditembak oleh sosok tak dikenal, maka panitia memutuskan untuk membiarkan Cici tunangannya saja untuk membuka tudung sajinya. Sedangkan Kochun dilarikan ke rumah sakit. Dengan kemampuannya, Cici mengubah kartu tertutup Kochun yang tadi 10 hati menjadi 9 wajik. Sementara 10 hatinya Kochun dipindahkan ke kartunya Kongo. Walhasil, kartu Kongo pun jadi Royal Flush, kartu tertinggi di judi poker. 死我啦！高傲先生勝出，高傲先生係我哋嘅賭神。 Meskipun headshot, tapi beruntung nyawa Kochun masih tertolong. Sebab peluru itu meleset dari otaknya dan hanya mengenai tengkoraknya saja. Namun Kochun mengalami stroke mini yang membuatnya jadi sulit bicara serta punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mendengar vonis dokter, Charles membaca berita bahwasanya Cici telah dinikahi oleh Kongo. Kalau sampai Kochun mengetahui berita ini, bisa-bisa Kochun menjadi ODGJ sungguhan. Oleh sebab itulah Aso pun membuang koran itu. Di lain sisi, Kochun yang koma tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Nampaknya dia masih mengingat tragedi pengkhianatan Ken Lang kepada dirinya. Lantas Kochun mau melepaskan selang oksigennya, tapi sudah pasti Anita mencegahnya. Anita bilang jika dirinya ada di posisi Kochun, Anita pasti juga mau melakukan hal yang sama. Namun demi dendam Kochun yang belum terbalaskan, maka Anita mohon agar Kochun tetap memakai selang oksigen ini agar masih ada harapan untuk hidup. Sialnya, baru saja Aso masuk, tiba-tiba saja koran pernikahan Cici dengan Kongo tertiup angin hingga membuat Kochun dapat melihatnya. Dan Kochun pun hanya bisa bergeming meresapi kesedihannya. Di malam harinya, Kochun dihidangkan banyak makanan karena kata dokter Kochun juga kehilangan selera makannya. Tapi sayang, tak ada satupun makanan atau minuman yang Kochun sukai. Keesokan harinya, Anita mencoba menyuapi bubur, tapi sayang Kochun menolaknya. Tak lama, datanglah Aso dan Charles ke sana. Aso membelikan sekotak coklat karena kalau Kochun tak doyan, maka Aso bisa langsung memakannya. Mengetahui Kochun belum makan dari kemarin, maka Charles pun mencekoki Kochun memakan semua coklatnya, agar perut Kochun bisa terisi dan tetap hidup nantinya. Dan tak disangka, coklat Fyodora yang agak pahit ini ternyata disukai oleh Kochun. Dan inilah alasannya kenapa Kochun jadi suka makan coklat. Karena sudah mulai bisa makan, maka Anita merawat Kochun di rumahnya saja. Saking besarnya cinta Anita pada Kochun, Anita juga rela memandikan Kochun yang masih belum bisa bicara itu. Kebetulan sekali saat itu Kochun sedang menonton aktor Alain Delon di televisi. Sambil memandikan Kochun, Anita bilang jika dia mengalami sakit seperti Kochun ini, maka Anita lebih suka mati saja dan berharap ada yang mencabutkan selang oksigennya. Baru saja ngomong begitu, Anita juga berharap agar rambut Kochun dibikin klimis juga seperti Alain Delon tadi. Siapa sangka Kochun menjawab bahwa dia ogah memakai pomade di rambutnya. Mengetahui Kochun bisa bicara, sudah pasti Anita kegirangan bahkan sampai mencium pipinya. Lantas Kochun berterima kasih pada Anita karena selama ini Anita sudah merawatnya setulus hati. Keesokan harinya, Anita mau menuju ayahnya untuk minta uang lagi. Tapi Aso melarang karena ayahnya sedang banyak utang pada Frankie. Sudah pasti Anita tak mengindahkan himbauannya Aso.
Setibanya di dalam kasino Mahjongnya, Anita kaget melihat Elvis ayahnya diinjak oleh Frankie. Frankie bilang jika Anita mau menjadi istrinya maka hutang Elvis akan dianggapnya lunas. Aso bilang itu tidak mungkin karena Anita sudah punya pacar yaitu Dewa Judi. Lantas Frankie minta Aso membawa si Dewa Judi itu datang kemari jika memang ucapannya itu tidaklah bohong. Walhasil Aso pun bergegas memanggil Kochun, tapi sayang Kochun sedang ngobrol dengan Kongo si Dewa Judi sementara. Kongo tahu alamat rumah ini dari dokter yang merawat Kochun kemarin. Tak lama datang jugalah Cici ke sana. Ternyata benar adanya jika Cici ini sudah dinikahi oleh Kongo. Bahkan Cici sudah berbadan dua. Tentu saja Kochun kecewa bukan main mendengarnya. Lantas Kochun bertanya apakah Cici ini menikahi Kongo karena benar-benar mencintainya atau hanya karena dipaksa saja. Menganggap Kochun sudah sinting, maka Cici pun diajak pulang saja oleh Kongo si Dewa Judi sementara. Kochun sendiri langsung terkulai lemas sesaat ditinggal oleh Cici. Bahkan dia sampai pingsan dulu sejenak. Sudah pasti Aso jadi makin bingung bagaimana cara menyelamatkan Anita yang sedang disekap oleh Frankie. Singkat kisah, di malam harinya datanglah Aso ke kasino Mahjongnya Elvis. 咁你仲有膽翻嚟？對唔住，各位觀眾，賭神！ 大佬啊，香港賭場真係長毛喎！救我！救我啊！ 我係賭神，請你俾幾款薄面我條女放咗，唔係請你放咗我條女。 Lantas ditantanglah Kochun untuk bermain judi dengannya. Adapun permainan awalnya adalah menebak angka dadu. Tanpa kesulitan berarti, Kochun bilang itu adalah besar. Dan ternyata benar, dadunya bernilai 12 yang berarti besar. Lalu saat giliran Kochun yang mengocok dadunya, Kochun sempat mengintip dulu dadunya. Kacung Frankie memberi kode jika dadunya adalah kecil. Sialnya setelah dibuka, dadunya berubah menjadi besar. Meski sudah kalah, tapi Frankie yang curang tetap ingin menghabisi Aso. Dan Aso pun dihajar terlebih dahulu. Sudah pasti para kacung menarik kembali Aso demi dihajar lagi. Untungnya sosok itu berubah, bukannya Aso lagi. Tengah malam harinya, Kongo bilang pada Kenlang bahwa Kochun sudah tidak waras meski dia masih hidup. Tapi Kenlang masih belum percaya karena takutnya Kochun cuma pura-pura saja dan mengacaukan mereka nantinya. Mengingat sebentar lagi akan digelar lomba Dewa Judi Internasional alias antar negara. Di waktu yang sama, Cici ternyata sedang menguping omongan mereka. Sialnya, aksi Cici itu langsung ketahuan oleh Kongo. Tentu saja Cici ngeles serta mengaku belum mendengar apa-apa. Hal yang paling mengejutkan adalah Kenlang sama sekali tak membela Cici meski jelas-jelas Kongo telah menyakitinya. Di lain tempat, Anita dan Charles yang masih di luar rumah tiba-tiba mendengar suara teriakan Aso bahwasanya Kochun sedang diculik orang. Walhasil, Charles bergegas menghentikannya, tapi sayang hal itu sia-sia belaka. Saat Anita mau lapor polisi, Charles langsung mencegahnya. Karena menurut Charles, kalau memang mereka ingin menghabisi Kochun, maka mereka tak mungkin menculiknya. Lantas, Charles memutuskan untuk ke Makau saja besok hari. Esok pagi harinya, di Makau terlihat banyak sekali yang menghadiri jumpa pers untuk lomba Dewa Judi Dunia. Tak lama datanglah Kongo ke sana sebagai Dewa Judi tingkat Asia Tenggara. Di waktu yang sama datang pula lah Anita dan Charles demi menanyai keberadaan Kochun. Sayangnya Kongo mengaku tak tahu apa-apa soal keberadaannya Kochun. Dan secara mengejutkan datanglah Kochun ke sana diiringi oleh banyak bule. Tujuan Kochun kemari adalah untuk mewakili Australia dalam perlombaan ini. Ternyata sejak keluar dari rumah sakit, Kochun memang sudahlah sembuh. Kochun menghubungi teman Australianya agar mau membantunya. Dan sebagai gantinya, Kochun diminta menjadi wakil Australia di ajang Dewa Judi Dunia ini. Pada malam harinya, rumah Kochun dikawal oleh banyak bule dari luar. Akan tetapi, Kochun malah merasa cemas karena takut dirinya akan kalah besok hari. Sebab jika memang Kochun dianggap bisa menang, maka sudah pasti Kenlang akan menyuruh kacungnya untuk menghabisi nyawanya. Dan ternyata kekhawatiran Kochun itu benar karena di luar pagar sana, Kenlang mengutus mantan prajurit Vietnam juga untuk menghabisi nyawa dari mereka semua. Dan Ngai Sing pun menyanggupi perintahnya Kenlang.
Singkat kisah, masuklah Ngaising ke dalam dan menghabisi nyawa dari pengawal bulenya satu persatu. Usai menghabisi pengawalnya, kini giliran mereka lah yang mau dihabisi. Meski sedang mandi, tapi Charles menyadari jika ada yang aneh di luar. Setelah berpakaian, Charles pun kembali beraksi. Selepas ledakan itu, mereka naik ke atas demi menyelamatkan Anita. Tapi sial, mereka kena jebakannya Ngaising. Sudah pasti Ngaising jadi sasaran amukan dari mereka. Selepas kejadian mengerikan itu, kita dibawa lagi ke masa depan. Masa di mana Ko-chun yang sedang sendirian menunggu jemputan dari Charles. Bukannya langsung ke tempat judi, Ko-chun malah ingin menjenguk Anita terlebih dahulu. Setibanya di rumah sakit, Ko-chun menyampaikan vonis dokter pada Anita yang sedang koma. Bahwasanya Anita sudah tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Bahkan usianya pun diperkirakan tak akan lama. Lantas Ko-chun bersedia memakai pomade di rambutnya mengingat Anita pernah memintanya agar mirip Alain Delon. Jadi inilah awal mulanya kenapa Ko-chun selalu memakai pomade di rambutnya saat hendak bertanding judi. Usai mengoleskan pomade ke rambutnya, Ko-chun memakaikan cincin tanda bahwa dia melamar Anita. Anita menangis haru karena masih bisa merasakannya. Setelah melakukan semuanya, Ko-chun melepaskan selang oksigennya karena memang Anita pernah bilang lebih suka mati saja ketimbang hidup tanpa adanya harapan. Dan Ko-chun pun hendak pergi meninggalkan Anita yang sudah meregang nyawa. Dalam lomba kali ini, Ko-chun mewakili Australia, sedangkan Kongo mewakili Makau. Adapun peserta lain ada yang dari Korea, Amerika, Filipina, hingga Eropa.
Kemudian baru saja Kochun masuk, Ken Lang melepaskan senyum liciknya pada si Kochun. Saat mau berlalu, Ken Lang tak sengaja ditabrak oleh Aso yang lewat. Dan permainan pun dimulai juga. Seperti biasa, sebelum bertanding, Kochun memakan sebatang coklat Feodora terlebih dahulu. Sialnya, di belakang Kochun ada Mokau yang lagi-lagi duduk di sana. Ken Lang meminta Mokau untuk mengintip kartu tertutupnya Kochun karena kebiasaan buruk Kochun sama seperti pejudi lain, yaitu menekuk kartu saat mau mengintip kartu tertutupnya. Lantas saat Kochun mengintip kartu tertutupnya, Mokau langsung memberi isyarat angka 4 kepada Ken Lang. Lalu Ken Lang memberi isyarat pada Kongo jika kartu tertutupnya Kochun adalah 4. Karena sudah mengetahuinya, maka Kongo berani langsung bertaruh besar. Sudah pasti Kochun pun takut dan mundur dari taruhan. Akan tetapi, sepertinya mundurnya Kochun tadi bukan karena takut, melainkan karena siasat saja. Pasalnya, sudah belasan kali pertandingan ini berlangsung, tapi Kochun selalu saja mundur sesaat menerima 2 kartunya. Dan hasilnya, Mokau si tukang intip kartu jadi bingung sampai-sampai matanya kelelahan. Sementara itu, para peserta judi pun satu persatu gugur dilibas oleh Kongo dan Tony, wakil dari Filipina. Sebab Kochun sedari tadi memang tak mau ikut. Ken Lang jadi bingung kenapa sudah 20 kali permainan Kochun tetap tak kunjung ikut. Sedangkan Mokau kelihatannya masih belum pulih. Nah, saat pesertanya tinggal bertiga inilah Kochun baru mau ikut bertaruh. Karena mereka bertiga adalah pejudi tangguh, maka mereka pun sama-sama meladeni taruhan satu sama lain. Nah, sekarang kita akan fokus pada kartu tertutupnya dulu. Kartu tertutup Kongo adalah As Sekop, sedangkan punya Kochun adalah 10 hati. Tentu saja Mokau si tukang intip mengabari bahwa kartu tertutupnya Kochun adalah 10 hati. Lantas Kongo menantang Kochun menaikkan lagi taruhannya karena Kongo pasti akan sanggup meladeninya. Mendengar tantangan itu, Kochun mau minta istirahat dulu sejenak. Dan kartu mereka bertiga pun ditutup dulu. Kochun berdiskusi pada pemodal Australianya apakah perlu menaikkan taruhannya ataukah jangan. Ken Lang sendiri terlihat masih tenang saja. Usai berdiskusi, Kochun mengaku tak punya uang lagi untuk menaikkan taruhannya. Namun tiba-tiba saja Cici mengajukan diri. Meski sang ayah melarang, tapi Cici tetap ingin Kochun untuk memakai uangnya guna melawan Kongo yang jahat itu. Sudah pasti Kongo yang marah menggampar Cici sampai berdarah. Kalau sudah digampar begini, maka Cici makin yakin memberikan uangnya kepada Kochun. 夫俊你好嘢，你勾我老婆，你唔使講埋你咁嘅嘢，你我只係演員，今日我有條件。 Setelah cek uangnya Cici dipastikan asli, maka permainan pun dilanjutkan kembali. Karena Kongo tak terima Cici berpihak pada Kochun, maka Kongo pun meminta Kochun untuk menaruhkan kedua tangannya. Tentu saja Kochun pun menyanggupinya. Sedangkan Tony si wakil Filipina tidak mau meladeninya. Padahal kartunya adalah kembar 3 kartu raja. Kemudian Kochun diminta untuk membuka kartunya. Harap diingat kartu tertutup Kochun tadi adalah 10 hati. 你冇可能好心實，呢隻牌。 Lalu giliran Kongo lah yang membuka kartunya. 呢次係一副咁嘅牌，各位紅花筍。 點解唔係紅心十㗎？點解唔係紅心十㗎？緊啊！你叫阿興換咗我同高我兩隻底牌。 Ternyata sebelum pertandingan ini, Kochun sudah meminta tolong pada Cici untuk menipu Kongo. Sebab Cici sudah muak pada Kongo dan sudah pula menemukan pria idaman lain. Sedangkan untuk mengelabui Mokau si tukang intip, Kochun menyelipkan lipatan-lipatan kartu di cincin hijaunya. Jadi sebenarnya kartu tertutup Kochun tidak pernah berjenis hati. Kochun hanya meletakkan potongan kartu hati itu di ujung kartunya. Sedangkan Kochun bertugas mengambil kartu terjelek Kochun untuk dioper kepada Kongo. 咁即係點啊？嚇！人哋3條魚，你一隻煙，梗係3條魚贏啦。三條耳都有得贏，Holy shit！欠債還錢，欠手還手，老虎大。救我！我唔可以冇咗對手。而家都唔明，喺佢心目中冇晒利用價值嘅人，佢係唔會救。
點解我？好奇怪，點會變支真唇膏嚟？你上次係兩支唇膏槍，用咗一支，今次你一定帶埋呢支。數阿祖揾人幫你換咗，小心使得慢啲，睇怕今次你搭唔順船。Setelah Ken Lang tewas, maka juri pun mendaulat Ko Chun sebagai dewa judi dunia. 本席而家宣布，世界賭場聯盟承認嘅國際賭神係高進先生。由嗰日開始就好少人見到高進，以後咧陸續有人同我講高進嘅傳奇故事，又話佢收咗2個徒弟，刀仔同星仔，仲有人話見到佢同細七一齊喺尼泊爾出現。至於係真係假，就不得而知啦。Dan film pun berakhir.